Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mendatangi lokasi jebolnya tanggul di aliran Kali PHB Pulau Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rano memastikan akan secepatnya melakukan pembenahan. Pasca ambruknya tanggul aliran Kali PHB Pulau di Jati Padang, Jakarta Selatan, Wakil Gubernur Jakarta langsung mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan warga setempat. Tanggul yang juga tembok sebuah musola tersebut jebol pada Senin kemarin hingga air dari aliran kali meluber dan merendam permukiman warga. Saat berada di lokasi, Rano Karno yang akrab disapa Bang Dul berjanji akan segera melakukan pembenahan. Rano juga menyebut banjir kali ini disebabkan 3 hal, yaitu banjir rob, hujan lokal, dan hujan di hulu sungai. Maka petugas kita hari ini akan kita perintahkan untuk segera membongkar dinding itu. Beberapa wilayah pasti berbeda-beda, gitu loh. Untuk antisipasi kedepannya gimana nih Bang Dul terkait adanya banjir selama seminggu? Yang secara general kita akan melakukan modifikasi cuaca. Ya, udah 2 hari ini kalau mungkin teman-teman nggak lihat bahwa kita kerjasama dengan Angkatan Udara, kita menebar garam di langit sebetulnya. Tapi memang karena awan ini kan itu kumpulannya besar, jadi kita hanya bisa membagi di beberapa wilayah. Cuaca ekstrim masih mengintai kota Jakarta. Warga di bantaran kali maupun kawasan langganan banjir diharapkan untuk tetap siaga menghadapi datangnya air. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung merenungi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Ya, selain itu Pramono juga meminta maaf kepada warga yang terdampak banjir. Malu untuk meminta maaf kepada warga, karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Termasuk dalam kesempatan ini saya minta koordinasi antara Bina Marga dengan sumber daya air, terutama untuk mengatasi tali-tali air dan sumbatan-sumbatan yang ada di sepanjang saluran air yang ada di Jakarta ini. Karena kerjasama itu diperlukan. Pemirsa, banjir masih merendam 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Akibat posko yang penuh, warga terpaksa mengungsi di pinggir jalan. Banjir masih menggenangi 6 desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini membuat air menggenang hingga 2 meter. Meskipun genangan air terbilang cukup tinggi, namun sejumlah warga masih bertahan di rumahnya. Sebagian lainnya harus mengungsi di pinggir jalan akibat penuhnya posko. Bapak ini ngungsi di sini? Iya. Di jalan nih berarti? Iya. Oh, nggak ada tempat lain emang? Nggak ada. Nggak ada? Di jalan aja? Iya. Kenapa nggak milih di desa atau di mana tempat lain? Penuh di desa. Penuh? Oh, penuh. Nggak ada posko. Nggak ada sini ya? Diketahui wilayah ini telah menjadi titik langganan banjir akibat luapan sungai sekitar. Banjir di lokasi ini biasanya surut setelah 5 hingga 6 hari akibat tanah yang cenderung rendah. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. 3 orang terseret ombak di perairan Lebak, Banten. Akibat kejadian, 2 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya selamat. Tim SAR evakuasi korban yang terseret ombak di pesisir pantai Karangseke, Kabupaten Lebak, Banten. 1 orang berhasil diselamatkan tim SAR. Sementara itu, 2 korban lainnya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Semua korban merupakan warga Kampung Cirangrang, Kecamatan Banjarsari. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Binuangen. Setelah itu, korban diserah terimakan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, upaya pencarian sempat terkendala hingga tidak membuahkan hasil pada awalnya. Korban akhirnya ditemukan tak jauh dari lokasi awal. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi ditutup. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Kedua korban ditemukan di perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, berjarak lebih dari 30 mil dari titik awal kejadian. Tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polair. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Jenazah pertama ditemukan nelayan sekitar pukul 1:24 waktu Indonesia Barat dengan korban berjenis kelamin laki-laki memakai kaos hitam lengan pendek dan celana pendek warna hitam. Sementara 1 jenazah lainnya berjenis kelamin laki-laki mengenakan baju lengan pendek dan celana pendek ditemukan pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat di lokasi yang sama. Kedua jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk Seorang pasien kritis dirujuk ke rumah sakit wilayah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur dengan perahu kecil. Ya, pasien lansia itu terpaksa diangkut perahu nelayan akibat kapal cepat yang disediakan pemerintah tak beroperasi karena alasan dana operasional untuk BBM habis terpakai. Beginilah kondisi M. Wani, seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia terlihat sedang terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit kota setempat. Pasien lansia berjenis kelamin pria ini terlihat didampingi pihak keluarga dengan kondisi kritis. Terpasang selang infus dan oksigen di bagian tubuhnya. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun kondisi tubuhnya bertambah memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sampang dengan menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan pemerintah diduga tidak beroperasi, pasien terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu kecil. Kejadian ini pun viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nahkodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM. Setelah pasien berada di rumah sakit Sampang, kondisi sempat diketahui membaik. Namun, tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang Minggu siang. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan.